Ketemu lagi di program Tausiah Kebahagiaan Ramadan bareng dengan Rumah Zakat. Hari ini saya mau bahas satu hadis tentang zikir la haula wala quwata illa billah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda yang artinya la haula wala quwata illa billah adalah kalimat yang menjadi obat bagi 99 macam penyakit. Aisaruha, yang paling ringan di antara penyakit itu adalah alham. Apa itu alham? Alham itu artinya sedih, khawatir, galau, bete. Jadi kalau misalnya teman-teman di bulan Ramadan ngerasa kayak bete, udahlah lapar, gak bisa ngapa-ngapain, lemes aja di rumah karena ada social distancing, PSBB, akhirnya kita gak bisa kemana-mana, kan gampang bete tuh. Terus sedih juga dengan hal-hal yang kadang-kadang kita nggak terlalu penting sih pemicunya, tapi tiba-tiba sedih aja gitu kan, moodnya jadi drop, atau galau tentang kerjaan kita, galau tentang kehidupan kita yang sekarang mungkin ekonominya agak sedikit berat gitu. Terus gimana cara ngobatin penyakit ham, sedih, galau, bete, nggak nyaman di dalam hati ini? Ternyata dengan berzikir la haula wala quwata illa billah. Gimana sih caranya zikir ini bisa menjadi obat di hati kita? Karena kita sering bilang la haula wala quwata illa billah, tapi nggak hilang tuh galaunya, nggak hilang tuh sedihnya. Gimana caranya? Caranya fahami makna dari kalimat tersebut. Apa arti la haula wala quwata illa billah? Artinya nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali dengan Allah. Maksudnya kalau kita takut terhadap sesuatu yang kita nggak akan sanggup menghadapinya, kalau kita mengkhawatirkan sesuatu yang kita gak akan kuat untuk bisa menerimanya, artinya kita gak berdaya, kita gak punya kekuatan, maka belajarlah bersandar kepada yang maha kuat. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billah itu kalimat tawakkul, kalimat menyerahkan urusan kita kepada yang lebih berkuasa, yang lebih mampu, yang lebih segala-galanya. Karena kalau urusan itu diberikan kepada kita, gak akan beres tuh urusan. Kalau yang kita khawatirin itu kita tanganin sendiri, mungkin gak akan jadi apa-apa. Makanya kita serahin urusan kita itu, hal yang kita khawatirin itu, hal yang kita takuti itu kepada yang maha kuasa, yang ala kulli syai'in qadir, yang maha bisa apa aja, gak ada yang gak bisa. Gak ada yang gak bisa bagi Allah. Kadang kita takut dengan satu wabah yang sekarang penambahan orang yang positif ODP, PDP-nya itu banyak banget yang gak terduga. Bahkan di beberapa negara itu dalam sehari meninggalnya sampai hampir 1.000 orang, yang udah ratusan ribu orang kena, yang udah sekian puluh ribu orang meninggal dunia di seluruh dunia nih. Kan kita takut nih dengan wabah ini, tapi kita juga has no choice juga gitu. Artinya kayak kadang kita harus keluar rumah, kadang kita harus tetap pesan makanan secara online, kadang kita harus tetap belanja. Terus kita makan apa kalau nggak belanja? Kadang kita harus ketemu orang walaupun tetap membatasi diri. Terus gimana cara kita terhindar dari wabah kayak gini? Sementara kita kayak nggak punya daya upaya, kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin. Ada orang yang udah di rumah aja nggak ngapa-ngapain, kena juga gara-gara lewat mungkin uang kembalian yang 5.000, 10.000 rupiah dari luar. Artinya kalau kita ngerasa nggak mampu, kita ngerasa nggak berdaya, mau itu soal wabah yang sekarang kita hadapin, mau itu soal ekonomi yang juga jadi dampaknya, mau itu masalah pribadi, masalah keluarga, apapun lah. Kalau kita ngerasa kayak nggak mampu lagi, coba serahin itu kepada yang maha mampu. Karena kalau kita ngerjain sendiri, kita yakin kita nggak akan bisa. Kita yakin kita nggak akan bisa ngeberesin apa-apa. Tapi serahin sama yang maha mampu. Caranya zikir, la haula wala quwata illa billah. Saya nggak mampu, saya nggak punya kekuatan, tapi Allah mampu, Allah maha kuasa, Allah punya kekuatan. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah pengen sesuatu, Allah tinggal bilang kun, jadi itu sesuai dengan keinginan Allah. Gak ada yang tidak terjadi. Makanya kalau kita bisa memaknai la haula ini dengan pemaknaan yang tadi, pemaknaan tawakal, arti tawakal menyerahkan urusan kita kepada Allah. Bukan pasrah. Kalau pasrah itu namanya istislam, Islam. Pasrah itu artinya ikut aja terserah. Kalau tawakal itu urusan kita diserahin kepada yang lebih tahu, yang lebih mampu, yang lebih berkuasa, yang nggak beres urusan di tangan dia. Nah, itu namanya tawakal. Coba kita maknai la haula wala quwata illa billah dengan makna tawakal di hati kita.
insya Allah dia akan menjadi dawaun, akan menjadi obat dalam hati orang yang sedang bete, yang sedang sedih, yang sedang kecewa, yang sedang khawatir. Barakallahu fikum. Ketemu lagi di program Tausiah Kebahagiaan Ramadan bareng dengan Rumah Zakat. Hari ini saya mau bahas satu hadis tentang zikir la haula wala quwata illa billah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda yang artinya la haula wala quwata illa billah adalah kalimat yang menjadi obat bagi 99 macam penyakit. Aisaruha, yang paling ringan di antara penyakit itu adalah alham. Apa itu alham? Alham itu artinya